Baik, kita akan melanjutkan bahasan kita tadi pagi. Ya, tadi pagi kita baru membahas sampai ayat 11 dari surah Al-Lail dan itu pun belum tuntas, maka sisa penggalan dari surah Al-Lail ini kita akan bahas pada kesempatan siang hari ini. Oke. Tadi pagi kita sudah bahas sampai ke huruf lam. Ya, sampai ke sini. Maka pembahasan pada siang hari ini langsung menarik teman-teman sekalian, ya. Oke. Baik. Di sini kita mendapati sebentar ya. Baik. Di sini kita mendapati ada huruf yang langsung menarik. Ya, sebelum kita bahas, saya pengen tahu dulu teman-teman ini huruf apa? Nah, yang ini ya. Ini huruf H besar atau huruf H kecil? Coba. Nih, ya. Ini huruf H besar atau huruf H kecil? Saya pengen tahu nih. Huruf H besar atau huruf H kecil ya? Nah, kan masih ada yang keliru. Oke, kita pertegas lagi ya. Ini namanya adalah kalau di kita itu H besar. Ya, H besar bukan H kecil. Ya, baik. Nah, H besar ini ya, di mana tempat dia dilafalkan? Di mana hak besar ini kita lafalkan? Ya, hak besar ini dilafalkan dari mana? Nah, jadi setiap huruf-huruf hijaiyah itu teman-teman sekalian itu punya makhrajnya masing-masing. Ya, punya tempat keluar hurufnya masing-masing. Oke? Di mana tempat keluar huruf hak besar? Ada yang tahu? Ada yang berkenan jawab? Baik, ada yang mengatakan dada bagian bawah. Masya Allah, dada bagian bawah. Dada bagian atas yang mana dada bagian atas? Ya, baik kita bahas ya. Jadi buat teman-teman yang masih menganggap bahwasannya hak besar dilafalkan dari dada, maka teman-teman salah. Yang masih menganggap bahwasannya hak besar gara-gara mentang-mentang dia besar dilafalkan dari dada, maka itu adalah hal yang keliru. Salah. Ya. Jadi hak besar itu ya tidak ada hubungannya dengan dada dan nggak ada huruf hijaiyah apapun yang dia makhrajnya tempat keluarnya itu dari dada, nggak ada ya. Jadi hak besar dilafalkan dari mana? Ya kita kenalan sama hak besar. Nih, tuh ya. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya makhrajnya masing-masing. Ya, hak besar itu dilafalkan makhrajnya. Makhraj itu apa? Tempat keluar huruf. Nah, makhraj H besar dilafalkan dari, kita geser, dari mana tuh? Dari aqsal halqi. Aqsal halqi itu apa? Aqsal halqi itu artinya adalah tenggorokan paling bawah. Atau sering kita sebut dengan pangkal tenggorokan. Jadi bukan dari dada teman-teman sahabat Quran sekalian. Coba ya, kita cek nih di dalam gambar. Nih ilustrasinya. Perhatikan tuh. Lihat area yang berwarna ungu. Kelihatan ya? Hak besar itu dilafalkan dari sini teman-teman. Tuh. Ya, dari area yang berwarna ungu ini. Ya, tuh dari pangkal tenggorokan. Tenggorokan paling dasar atau tenggorokan paling dalam. Ya, bukan dari dada. Nah, pelan-pelan. Maka ketika teman-teman lafalkan huruf H besar, ya, bayangannya jangan dilafalkan dari sini. Ha, hi, hu. Bayangannya itu dilafalkan keluar dari pangkal tenggorokan. Ha, hi, hu, bah. Gitu ya. Ha, hi, hu, bah. Udah, itu tuh dilafalkan tepat dari bagian pangkal tenggorokan kita. Tidak membayangkan dari dada. Karena memang pada nyatanya, ya, teman-teman cari dalam kitab tajwid manapun, terkhusus yang kita ambil dari Al-Manzumah Al-Muqaddimah fi Ilmi Tajwid, tidak ada huruf yang dilafalkan dari dada. Ha besar dilafalkan dari pangkal tenggorokan kita. Ha hi hu bah. Dialirkan dengan nafas. Dialirkan dengan nafas. Coba ya. Ha hi hu bah. Tuh. Selesai. Ya, jadi jangan sampai teman-teman membayangkan bahwasannya hak besar itu dilafalkan dari dada. Oke, sip. Jadi sudah kita sepakati hak besar dilafalkan dari pangkal tenggorokan kita. Ya, oke kita tulis ya di bawahnya ya, biar teman-teman yang lagi nyatet
bisa ikut nyatet. Oke, pangkal tenggorokan. Ya, oke, baik. Nah, ya, ini baru tepat. Ya, baru itu tepat. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang teman-teman sekalian, silakan difoto dulu sudah. Ya, sedikit-sedikit aja ya, pelan-pelan ya. Oke. Nah, sekarang ada yang tahu nggak? Ya, hak besarnya di atasnya ada simpul angka 9 tapi terbalik. Simpul angka 9 tapi terbalik. Nah, oke. Kira-kira di sini dia dibaca dengan vokal U kan? Karena simpul angka 9 tapi terbalik, maka dia dibaca dengan kadar Kadar panjang berapa harokat? Ada yang tahu? Hu tadi wa ma yughni anhu maluhu i. Nah, itu hu-nya dibaca berapa harokat? Ada yang bilang 2 harokat, ada yang bilang 4 harokat, ada yang bilang 5 harokat, ada yang 2, 4, 6 diborong. Nah, yuk kita bahas ya. Oke, teman-teman perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Di sini kita boleh baca 4 atau 5 harokat. Tidak 2. 4 atau 5 harokat. Ada hukum apa di sini? Yang warna hijau nih, ini nama hukumnya adalah mad. Saya tulis ya. Nama hukumnya adalah mad silah. Mad silah apa? Mad silah tawilah. Ya. Oke. Mad silah tawilah. Atau sering disebut juga dengan mad silah kubro. Nah, ya. Gitu. Apa itu mad silah tawilah? Kenapa dia dibaca 4 atau 5 harokat? Nah, ya. Yuk kita bahas. Kita bahas bareng-bareng ya. Perhatikan baik-baik. Sebelum kita pelajari apa itu mad silah tawilah, kita harus tahu dulu basic mad silah. Kita harus tahu dulu apa itu mad silah. Mad silah adalah kondisi di mana teman-teman mendapati ada hak domir. Ya, hak domir itu kalau dalam kaidah bahasa Arab tuh sebagai kata ganti. Jadi hu-nya di sana itu diperuntukkan memiliki fungsi sebagai kata ganti. Tapi tidak selamanya hu itu sebagai hak domir. Nah, memang kalau ini kita memaknai dengan dengan kaidah bahasa Arab. Nah, tapi cara simpelnya ya, teman-teman kalau pengen tahu dia hak domir atau bukan, hak domir itu kalau dalam kaidah baca ya, biasanya di atasnya ada tanda simbol angka 6 atau fathah tegak atau kasroh tegak. Nah, itu pasti hak domir. Kalau dia simbol angka 9-nya simpul biasa, nah itu bukan hak domir. Itu aja. Ya. Tapi karena di sini simpulnya dia simpul angka 6 dalam ayat, ya, maka ini hak domir. Ini hak domir, yang ini hak domir bukan, yang ini bukan hak domir. Ya. Karena di atasnya simpul angka 9. Oke? Sip. Kalau yang ini hak domir, kenapa? Karena di atasnya simpul angka 6. Ya. Oke, itu secara mudahnya, ya. Sip. Nah, selanjutnya. Maka ini adalah hak domir. Ya. Oke, kembali lagi. Ya, kembali lagi. Nah, apa itu mad silah? Mad silah adalah kondisi di mana ada hak domir, ya, yang sebelumnya diikuti oleh ahh dan setelahnya diikuti oleh hh. Apa itu hh? Hh itu artinya adalah huruf hidup. Huruf hidup alias huruf yang berharokat. Emang huruf yang hidup, yang tidak hidup yang bagaimana? Huruf yang ada tanda sukunnya alias tanda mati. Makanya teman-teman kalau bilang nun sukun sering dibilang nun mati kan? Karena dia mati, karena dia sukun gitu maksudnya. Nah, ini kalau teman-teman mendapati sekali lagi ada hak domir seperti ini, pelan-pelan dia diapit oleh 2 huruf hidup. Huruf hidup itu huruf berharokat, yaitu huruf yang tidak ada tanda sukun di atasnya. Oke? Maka itu pasti mad silah. Nah, fahami dulu mad silahnya, baru kita lanjut. Paham sampai sini? Faham mad silahnya dulu, karena itu esensi paling penting. Mad silahnya teman-teman udah tahu, untuk membedakan pembagiannya gampang insya Allah. Faham atau tidak? Coba kita lihat dulu respon teman-teman ya. Sekali lagi, boleh kita ulang sekali lagi ya. Oke, baik. Nih, mad silah. Mad silah adalah kondisi teman-teman mendapati ada hak domir yang diapit oleh 2 huruf hidup. Hak domir itu apa?
kalau dalam kaidah bahasa Arab, hak domir itu fungsinya sebagai kata ganti. Ya, tapi tidak selamanya bentuknya seperti hak domir. Hu, ha, atau hi itu sebagai kata ganti. Nah, Bang, tapi kan saya nggak ngerti kaidah bahasa Arab. Oke, cara simpelnya, kalau teman-teman mendapati ya ada hak seperti ini atau hak seperti ini, di atasnya ada tanda simpul angka 6, ya. Di atasnya ada fathah tegak atau di bawahnya ada kasroh tegak, maka itu pasti hak domir. Oke, pahami dulu ya. Itu pasti hak domir. Kalau di atasnya ada simpul angka 6 atau ada fathah tegak atau di bawahnya ada kasroh tegak. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ketika hak domirnya di sini diapit oleh dua huruf hidup, nah itu disebut dengan marsilah. Huruf hidup itu baik sebelum atau setelah hak domirnya, huruf hidup maksudnya huruf berharokat. Huruf berharokat alias adalah huruf yang tidak ada tanda mati alias sukun. Makanya disebut dengan huruf hidup. Sampai sana dulu. Ya, khusus untuk huruf hak saja. Hak saja. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Nah, kalimat anhu hak apa Ustadz? Bukan hak domir, hak biasa aja. Hak Baghdadiyah biasa saja. Ya. Gitu. Oke? Sip. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya, pun kalau misalnya dia hak domir, ya, dia bukan marsilah karena setelahnya huruf mati. Makanya di sini dia bukan marsilah. Kalau yang ini, kenapa? Makanya bukan simbol angka 6 karena bukan marsilah. Sebelumnya ada tanda sukun, maka dia bukan marsilah. Kalau ini sebelumnya lamnya berharokat, bukan sukun, dan setelahnya adalah hamzah dan dia berharokat, bukan sukun. Ya, baik. Oke, sudah paham ya marsilahnya ya. Nah, baru kita bahas pembagiannya. Ya, pembagian marsilah itu ada dua. Kita lihat, ada marsilah qasiroh, ada marsilah tawilah. Ya, ada marsilah qasiroh, ada marsilah tawilah. Oke. Nah, kita mulai dari marsilah qasiroh dulu. Marsilah qasiroh ya adalah kondisi di mana ada marsilah tapi huruf hidup keduanya, huruf hidup setelah hadomirnya adalah selain hamzah. Selain hamzah. Contoh, misalnya kita cari dulu ya contohnya ya. Kemarin saya nemu. Nah, ini nih. Ini hak domir nih. Nih, ini hak domir. Di atasnya ada simpul angka 6 kan? Nah, sebelumnya ro berharokat fathah, dhammah. Setelahnya lam berharokat kasroh. Maka ini sudah memenuhi marsilah. Tinggal kita pastikan ini marsilah qasiroh atau tawilah. Ini marsilah qasiroh. Ya, marsilah qasiroh. Kenapa? MSQ. Kenapa? Karena setelahnya bukan hamzah. Oke? Nah, ya. Tapi kalau yang ini, kenapa dia marsilah tawilah? Yang ini, nih, balik lagi. Ya, kalau marsilah tawilah, dia ada bentuk hak domir, seperti biasa ada marsilah, tapi huruf hidup keduanya adalah hamzah. Ya, ditandai dengan tanda alis. Kalau marsilah qasiroh di atasnya nggak ada tanda alis. Nih kita buktikan. Ya, nih kalau marsilah qasiroh dia nggak ada tanda alis kan? Tuh, dia nggak ada tanda ombak kan di sini tuh nggak ada kan? Ya, karena memang huruf setelah hak domirnya adalah bukan hamzah, maka dia marsilah qasiroh. Ya, kalau yang ini kenapa marsilah tawilah? Karena dia huruf hidup keduanya adalah hamzah. Tuh hamzah berharokat ya, hamzah ditandai marsilah tawilah itu dengan tanda alis. Udah. Kayak begitu teman-teman. Halo, paham sampai sini? Ya. Nah, tinggal kita bedakan. Kalau marsilah qasiroh panjangnya lebih pendek 2 harokat. Kalau marsilah tawilah, ketika marsilah huruf hidup keduanya adalah hamzah, baru dia dibaca 4 atau 5 harokat ditandai dengan tanda alis. Gitu, teman-teman. Ya. Oke. Nah, jadi kita sedikit-sedikit pelan-pelan aja. Bang, tapi misalnya saya belum paham, ya nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Nggak harus langsung paham, teman-teman. Ya, paham itu dari Allah, bukan dari live ini. Kita hanya sama-sama berikhtiar saja, mengharap perhatian dan ridho dari Allah. Allah yang kasih kebaikan buat kita. Beres. Ya. Gitu. Oke.
tanda alis bukannya dibaca 6 harokat. Nah ini dia, kalau kita hanya memahami pembahasan baca Quran hanya dari bentuk, salah kaprah nanti. Yang saya bahas ya masalah tanda itu akhir kan ya. Karena apa? Karena kita pahami konsepnya dulu. Alis yang dibaca 6 harokat, kalau alisnya bertemu dengan tasdid setelahnya. Kalau di sini nggak ada tasdid. Kalau ada alis, setelahnya ada tasdid baru dibaca 6 harokat. Namanya mad lazim. Gitu. Ya. Oke, sip. Kita lanjut. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita baca boleh 4 atau 5 harokat. Ya. Nah, gitu. Coba kita baca. Wa ma yughni anhu maluhu idza. Nah, sekarang Bang, 4 harokat itu sepanjang apa? Gitu loh. Ya, 5 harokat itu sepanjang apa? Sip. Ya. 4 harokat itu sepanjang apa? 5 harokat itu sepanjang apa? Baik. 4 harokat, teman-teman sekalian, 4 harokat ya. Itu apa namanya diilustrasikan seperti kita melafalkan misalnya hu tadi maluhu, hu-nya kan dibaca 4 harokat. Maka seperti kadar melafalkan hu sebanyak 4 kali. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kalau 5 harokat berarti seperti kadar 5 kali pelafalan hu-nya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Gitu. Oke? Ya. Mana Bang yang lebih afdol? Apakah dibaca 4 harokat atau dibaca 5 harokat? Bebas. Yang penting konsisten. Mau 4 harokat? Mangga. Mau 5 harokat? Mangga boleh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mau di SS yang madsila tadi boleh ya. Kita tampilkan ya. Nih. Oke. Nih, silakan madsila. Ya. Sudah? Lanjut. Sip ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Maluhu idza. Sip, saya izin hapus ya. Sudah ya? Sip, Masya Allah. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bantu tap-tap layar dan share ya. Semoga Allah ganti kebaikan teman-teman dengan pahala jariah. Oke? Di antara 1.300 orang yang memandang, yakinlah orang-orang yang ikut share adalah orang-orang yang spesial. Kenapa? Karena nggak semua ikut share. Nggak semua mencari pahala jariah tuh ada di pojok kanan bawah. Tinggal kirim ke satu grup saja jadi pahala jariah. Ada yang datang nontonin terus gara-gara teman-teman share. Dan kedepannya terus nonton. Oh, pahala luar biasa buat teman-teman. Kalau teman-teman merasa menggiurkan pahala jariah ini. Lanjut teman-teman sekalian. Wa ma yughni anhu maluhu i. Nah, lanjut teman-teman. Oke. Selanjutnya teman-teman, saya pengen nanya nih, ini huruf apa? Ayo. Huruf yang saya blok atau yang saya kasih tanda oval biru, ini huruf apa namanya? Coba boleh komen di kolom komentar ya. Ini huruf apa? Lah. Masih banyak yang barusan kita bahas, tapi masih ada saja yang salah. Barusan tadi kita bahas madsilah qasirah tawilah apa? Madsilah yang setelahnya adalah huruf hamzah. Ini bukan alif. Ini bukan alif, hamzah namanya. Lah, kok bukan alif? Ayo kita bahas ya. Yang masih menjawab bahwasanya ini alif, mohon maaf. Yang jawab alif, mohon maaf dengan sangat keliru. Itu bukan alif. Lah, kenapa Bang? Kan itu bentuknya seperti tangkai angka 1. Iya, memang. Nih, kita lihat. Kalau teman-teman nyari alif, mau tahu alif yang mana? Mau tahu alif yang mana? Nih. Alif tuh yang ini alif.
yang warna kuning. Nih, ini alif. Itu baru alif, teman-teman sekalian. Yang ini kok bukan, kan bentuknya sama? Iya, tapi lihat dong, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang saya cintai, dia ada harokatnya. Tuh, lihat kelihatan nggak? Kelihatan nggak nih ada harokatnya? Ya, gitu. Bedanya alif dan hamzah beda jauh. Alif gak punya bunyi. Perhatikan dulu ya, saya jelaskan ya. Yuk, nih. Kalau alif itu yang warna kuning, ini alif di atas dan di bawahnya tak punya harokat. Ya, oke. Kalau misalnya ini, ya, dia berharokat di bawahnya tuh ada. Nah, ini namanya adalah hamzah. Kalau teman-teman temukan ada alif bentuknya tapi ada harokatnya namanya hamzah. Ya. Nah, kita tulis dulu, nanti kita bedakan dari segi baca. Apa bedanya? Ya. Hamzah, nama lengkapnya hamzah qat'i atau hamzah qata'. Jadi, teman-teman sekalian, huruf yang sering kita baca a i u itu bukan alif namanya. Ya, itu namanya hamzah. Lalu bunyi alif seperti apa? Perhatikan baik-baik. Sekarang kita kenali alif. Nih, alif itu yang warna kuning. Alif itu dia tidak mandiri. Kenapa? Karena dia hanya bisa hidup alif itu ketika dia sebelumnya adalah ada huruf apapun sebelum alif, harokatnya harokat apa? Harokatnya harokat fathah tuh. Kenapa? Karena fungsi alif hanya untuk memperpanjang bacaan jika sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah sebelum alifnya. Makanya di sini maknya dibaca dua harokat. Kenapa? Karena ada fathah ketemu alif. Malu, malu. Kalau nggak ada alif, malu, malu, satu harokat. Sama dengan ini. Idzata. Kenapa diayunkan? Kenapa dua harokat? Idzata. Karena fungsi alif memperpanjang huruf sebelum alif yang berharokat fathah. Udah. Ya. Berarti dari kecil salah dong Pak Alif Batasa. Kalau dibilangnya alif ya nggak masalah. Ya. Kita bilang ini bilang alif ya alif betul. Tapi kalau bilang a i u itu adalah alif ya salah. Itu namanya hamzah. Hamzah berharokat fathah. A bunyinya. Hamzah berharokat kasroh. I bunyinya. Hamzah berharokat dhammah. U bunyinya. Alif berharokat fathah nggak ada. Alif berharokat kasroh nggak ada. Alif berharokat dhammah tidak ada. Ya. Oke, sip. Lanjut lagi. Nah, gitu ya. Jadi, kalau saya nanya lagi nih ke teman-teman, ini huruf apa? Masih ada yang bilang alif? Nah, bukan, ya. Oke. Sip. Paham sampai sini? Sip. Kita lanjutkan lagi ya. Siapapun yang sudah aktif di kolom komentar, saya ucapkan banyak terima kasih, ya. Ada yang bantu tap-tap layar, ada yang share, ada yang pokoknya makasih banyak ya teman-teman. Pokoknya siap-siap mendapatkan pahala-pahala luar biasa yang tidak teman-teman sangka-sangka ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini hamzah, jadi jangan sampai ada yang bilang alif lagi ya. Nah, hamzahnya dia berharokat baris bawah. Pertanyaan dari saya, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, harokat baris bawah itu namanya dalam kaidah tajwid harokat apa? Harokat baris bawah itu ya dalam kaidah tajwid itu disebut dengan harokat apa? Ada yang tahu? Harokat apa? Sip, harokat kasroh. Betul sekali ya. Kita tulis ya. Jadi huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah itu disebut dengan harokat kasroh. Saya izin tulis ya. Pelan-pelan aja, step by step, sedikit-sedikit. Harokat kasroh. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, berarti dia dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U, teman-teman sekalian. Coba. Kalau dia dibaca berharokat kasroh, maka dia dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Dengan vokal I ya. Nah, maka hamzahnya kita baca I. Begitu. Oke. Sip. Sekarang teman-teman fokus sama harokat kasrohnya. Saya pengen teman-teman fokus ke harokat kasrohnya. Simpan dulu ya. Kita sedang mendapati ada huruf berharokat kasroh. Simpan baik-baik. Sekarang saya izin bertanya lagi. Basic harokat dalam kaidah tajwid itu ada berapa harokat? Ada harokat apa aja teman-teman?
basic harokat dalam tajwid itu ada berapa? Ada harokat apa aja? Ada berapa? Ada berapa harokat itu? Tiga, betul sekali. Ya, tiga. Ya, oke, sip. Nah, setiap harokat itu ada tiga ya. Baik. Nah, sekarang saya izin bertanya. Baik fathah, dhammah ataupun kasroh, kan tadi kita udah sepakat ada tiga ya harokat itu ya. Vokal A, vokal U, vokal I. Nah, setiap harokat itu memiliki titik sempurnanya masing-masing. Nah, gitu ya. Setiap harokat itu memiliki titik sempurnanya masing-masing. Dalam bahasa kita, sering kita sebut dengan kesempurnaan harokat. Dalam kaidah tajwid disebut dengan apa? Ayo. Ayo, yang sering ikut live ini disebut apa? Kesempurnaan harokat disebut dengan, lihat di kolom komentar buat teman-teman yang baru gabung, apa katanya? Itmamul harokat. Betul sekali ya, kita bahas apa itu itmamul harokat dan sebagainya macamnya. Yuk ya, bismillah. Nih ya, kita bahas itmamul harokat. Nah ya, apa itu itmamul harokat? Itmamul harokat artinya adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini kita pelajari biar apa? Biar ngaji kita artikulasinya jelas. Artikulasi itu apa? Artikulasi itu kejelasan vokal A, I, U kita ketika ngaji. Biar apa? Biar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Oke? Ya. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Contoh ngaji yang dia kurang sempurna harokatnya adalah seperti ini. Saya izin zoom ya. Silakan teman-teman simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu contoh bacaan yang keliru. Kenapa? Karena tak sempurna harokatnya, sehingga tak sempurna pula kejelasan vokal A, I, U kita. Gitu. Maka penting sekali untuk kita bisa menyempurnakan itmamul harokat kita agar ngaji kita lebih jelas. Contoh, saya izin zoom lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Falas tuh ya. Tapi yang penting jelas dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi jangan sampai Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu contoh bacaan yang kurang sempurna. Ya. Maka yuk kita pelajari itmamul harokat. Nah, oke. Jadi tadi dalam ayat yang sedang kita baca harokatnya harokat kasroh. Nah, berarti pertanyaannya adalah bagaimana itmamul harokat kasroh? Nah, bagaimana kesempurnaan harokat kasroh? Yuk kita cek. Ya, tuh jadi setiap harokat baik fathah, dhammah, kasroh itu ada itmamul harokatnya tersendiri. Ya, nah itmamul harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara apa? Dengan cara RRB. Aduh bang, RRB apaan lagi tuh bang? Ayo kita bahas ya. Jadi setiap teman-teman mendapati ada huruf berharokat kasroh dilafalkan dengan cara RRB. Teman-teman yang udah tahu boleh komen di kolom komentar apa itu RRB. Tuh lihat di kolom komentar pada aktif ya, seneng ya. Apa katanya? Rendahkan apa? Rendahkan rahang bawah. Betul sekali. Hah, bang? Setahu saya nih ya, setahu saya huruf berharokat kasroh itu dilafalkan dengan cara senyum-senyum cengar-cengir. Senyum-senyum nyengir. Apakah iya? Tentu saja tidak. Ya. Jadi sempurnanya harokat kasroh itu dengan cara wadun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Sempurnanya harokat kasroh itu disempurnakan dengan cara merendahkan rahang bawah kita. Ya, jadi bukan seperti ini. Bukan hanya sekedar perhatikan setiap bunyi vokal itu bukan begini. Perhatikan, saya izin zoom. Perhatikan vokal I-nya. Wa ma yughni.
Wa ma yughni anhu maluhu idza. Jadi bukan cengar-cengir, tapi rendahkan rahang bawah. Rendahkan rahang bawah itu, teman-teman sekalian, akan terlihat dari bibir bawah kita yang menurun ke arah bawah. Ya. I i i i ya. Jadi bukan ke samping i tapi i ke bawah. Nah, sekarang yang membedakan ya adalah ketika hurufnya adalah huruf tipis dan huruf tebal. Jadi mau dia huruf tipis, mau dia huruf tebal, cara menyempurnakan harokat kasrohnya dengan cara merendahkan rahang bawah harus. Nah, bedanya kalau huruf tipis, dia rendahkan rahang bawahnya pakai senyum sedikit. Kalau dia huruf yang tebal, ketika kasroh rendahkan rahang bawahnya tetap, tapi nggak pakai senyum. Sekarang kita akan coba perbandingkan antara huruf sin, huruf yang tipis, dengan huruf slod, huruf yang tebal. Ya, oke, perhatikan. Ya, perhatikan. Ya, dari segi nampak depannya ya, yang kita bahas. Oke, perhatikan baik-baik. Si, si, si. Kalau dia tebal, sli, sli. Kalau dia tipis, si. Kalau dia tebal, sli. Faham sampai sini? Coba, saya pengen tahu teman-teman sudah bisa mengikuti atau tidak. Ya, nah gitu teman-teman sekalian. Faham? Jelas? Insya Allah faham. Faham, alhamdulillah. Ya, yang belum paham nggak apa-apa, ya sedikit-sedikit saja. Ya, karena di sini saya yakin banyak yang dia fahamnya nggak langsung, tapi berproses dulu, ya. Dari yang belum nggak tahu, jadi hafal dulu, karena saya sering ulang-ulang bahasannya. Dari hafal, jadi faham atas izin Allah. Gitu, ya. Gitu, oke. Kak, aku sudah lulus tajwid dan gharib dan masuk kelas dini. Alhamdulillah, ya. Lanjut. Nah, jadi maka di sini RRB tadi apa? Rendahkan rahang bawah. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Ya. Sip. Selanjutnya. Ya, berarti ketika hamzah kasroh kita lafalkan bukan hanya mingkem-mingkem doang. I, i, i. Ya, atau senyum-senyum. Tidak. Tumpuannya pada rendahkan rahang bawah kita atau tidak. I, i. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali, ya, paham ya? Sip, ya. Kenapa sampai kita bahas perharokat seperti ini? Karena banyak orang yang tidak menyempurnakan ini, makanya saya ingin teman-teman menyempurnakan ini, gitu. Ya, teman-teman bilang mau jadi ini jadi ribet atau tidak ya nggak masalah. Yang penting saya udah menjelaskan, menyampaikan apa yang menjadi kewajiban bagi saya, ya. Oke, lanjut. Nah, huruf dzal di sini teman-teman sekalian, perhatikan. Ya, gitu. Ini namanya huruf apa? Nama asli dari hurufnya? Nama asli dari hurufnya adalah huruf dzal. Ya, jangan sampai ada yang bilang ini huruf dza. Nggak ada huruf dza. Ya, ini namanya huruf dzal. Ya, nah kita kenalan dulu sama huruf dzal. Bukan jal, bukan huruf jal, bukan huruf zal, dzal. Ya, oke, lanjut. Ada 4 hal yang setidaknya perlu kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf dzal. Wah, lumayan banyak nih huruf dzal. Oke, perhatikan baik-baik. Yang pertama, siapa di antara teman-teman yang masih menggunakan konsep bahwasannya dzal ini dilafalkan seperti digigit ujung lidahnya sedikit? Coba ada? Apakah itu salah? Tidak, betul teman-teman, betul. Ya. Tapi saya pribadi jarang menggunakan analogi huruf dzal itu seperti digigit ujung lidahnya sedikit. Karena khawatir ada teman-teman yang baru belajar ya atau yang masih awam misalnya mendengarkan istilah huruf dzal itu seperti ujung lidahnya digigit sedikit. Nah, ada yang betul-betul melafalkannya dengan cara digigit, maka itu nanti akan ada sifat huruf yang nanti hilang.
Jadi keliru nanti, ya. Jadi kalau saya tidak menggunakan analogi digigit. Nanti kita bahas untuk poin pertama nih, ya. Nah, yang kedua, ya. Poin 2, poin 3, poin 4 ini kesalahan besar. Kenapa? Karena huruf dzal banyak orang melafalkannya tertukar hurufnya. Yang pertama, huruf dzal seringkali tertukar dengan huruf dal. Ya. Oke, contohnya harusnya kita baca idzata. Idzata. Banyak orang melafalkannya idata. Kenapa huruf dzal seringkali tertukar dengan huruf dal? Karena memang biasanya orang yang tertukar antara dzal dengan dal tertukarnya karena alasan apa? Bentuknya hampir sama. Yang satu, ya, yang satu nggak pakai titik huruf dal, yang satu pakai titik huruf dzal. Ya. Nah, jadi jangan sampai dilafalkan ida, tapi idza. Ya. Yang poin ketiga, dilafalkan huruf dzal menjadi huruf zai. Ya. Nah, ini pun keliru. Ya. Oke, jadi jangan sampai dibaca maluhu iza. Nah, ini kesalahan besar. Dan yang poin keempat, membaca huruf dzal menjadi huruf jim. Ya. Contoh maluhu ijata. Nah, itu pun keliru. Bang, kenapa? Ya, menukar huruf sedikit keliru. Teman-teman, kan tadi saya sudah jelaskan poin 2, poin 3, poin 4 itu kan kesalahannya menukar huruf. Kesalahan menukar huruf itu bukan kesalahan yang main-main. Kenapa? Karena kalau kita menukar huruf yang satu dengan huruf yang lain, ya, itu akan membuat makna ayat menjadi rusak. Ketika makna ayatnya rusak, salah kita nanti. Nah, makanya ini disebut dengan kesalahan besar. Kenapa? Karena kategorinya sudah merusak makna ayat yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman, di antara poin 2, poin 2, poin 3, poin 4, teman-teman sering keliru. Huruf dal ini tertukar dengan huruf yang mana? Apakah poin 2 menjadi dal? Apakah poin 3, poin 4? Coba boleh komen ya, biar saya tahu, teman-teman. Teman-teman sering salahnya di bagian sering salah jadi kesalahan menjadi huruf apa? Ya. Jadi jim, jadi poin ketiga tuh banyak juga jadi huruf jim. Poin 3, poin 2, 2 dan 3. Wah, diborong. Poin 3 banyak jadi huruf jim ya. Nah, maka sebenarnya seperti apa huruf dzal ini dilafalkan? Baik, kita akan contohkan ya. Sip, kita lihat dulu. Di mana huruf dzal dilafalkan? Sip, perhatikan. Nah, perhatikan nih. Ya, nih huruf dzal itu dilafalkan dengan cara menyentuhkan bagian ujung lidah kita ke ujung gigi sari atas kita. Menyentuhkan, bukan digigit ujung lidahnya. Kalau huruf dzal ujung lidahnya digigit, nanti akan ada sifat yang hilang dari huruf dzal. Sifat apa yang hilang? Sifat rokhwah. Rokhwah itu apa? Rokhwah itu artinya adalah mengalir suaranya. Ya, mengalir suaranya. Nah, kalau teman-teman melafalkan huruf dzal itu digigit betul-betul ujung lidahnya, sifat rokhwahnya akan berubah menjadi syiddah. Syiddah itu tertahan, mampet suaranya. Makanya saya nggak pernah menggunakan istilah seperti digigit ujung lidahnya. Kenapa? Karena pada memang faktanya banyak orang yang melafalkan jadi gak mengalir suaranya. Padahal dia terlihat sudah tepat makhrajnya. Ternyata kesalahannya apa? Menggigit bagian ujung lidahnya. Ada penekanan sehingga seperti ini nih. Ya, maaf. Seperti ini nih. Nah, digigit ujung lidahnya. Ada penekanan dari gigi sari bawah. Mampet nafas suaranya. Ya, maka seharusnya huruf dzal ini dilafalkan seperti apa? Perhatikan baik-baik. Huruf dzal dilafalkan dengan cara wadh wadzal wasalil ulya min tarafaihima. Seperti apa itu? Ya. Nah. Dengan cara perhatikan menyentuhkan bagian ujung lidah kita tipis-tipis saja
hanya asal menyentuh tipis-tipis saja. Nah, za, ikuti. Nah, gigi seri bawah, jangan ikut ngegigit. Nempel nggak masalah, asalkan jangan membuat suaranya hilang. Yuk bareng-bareng. Hah? Za, za, Nah, nah. Jadi ujung lidahnya yang menghampiri ujung gigi seri atas. Nah. Za, za, zi, zu, azza. Tuh, suaranya ngalir kan? Kalau dia digigit jadinya gini. Da, di, du. Ah, jadi gitu, nggak ngalir suaranya. Nah, kalau digigit keliru. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya Allah, semoga teman-teman yang sedang belajar dalam live ini tanpa terkecuali fokus ya, aktif di kolom komentar. Allah muliakan karena Quran. Tapi ya Allah, saya pribadi khusus mau munajatkan untuk teman-teman yang ikut memperjuangkan konten-konten ngaji di TikTok dengan tap-tap layar dan share ya Allah. Mohon berikan kemuliaan yang berlebih ya Allah. Berikan pahala jariah yang terus mengalir untuknya ya Allah. Karena ikut memperjuangkan agama Allah ya di TikTok. Allahu Akbar ya. Gitu. Ayo lanjut. Bismillah. Nah, jadi cukup sentuhkan tipis-tipis ujung lidahnya ke ujung gigi sari atas kita tanpa digigit, betul-betul. Oke, sip. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ah, jelas. Yuk, lanjut lagi. Nah, huruf dzalnya sudah kita ketahui. Sekarang kita bahas harokatnya. Teman-teman, ya, di atas huruf dzal terdapat baris atas seperti ini. Nah, dalam kaidah tajwid, baris atas ini disebut dengan harokat apa ya? Coba boleh berkenan komen di kolom komentar atau tidak. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya harokat apa ya? Namanya adalah harokat fathah ya. Oke, baik kita tulis ya, Masya Allah. Terima kasih yang sudah aktif. Namanya adalah harokat fathah. Baik ya, pelan-pelan fathah. Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada harokat fathah, itu akan ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia dibaca dengan vokal O. Ya, kalau keluarnya adalah vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis karakternya. Kalau dia dibaca dengan vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Oh, Bang, emang ketika fathah ada ya huruf yang dia vokalnya bukan vokal A tapi vokal O ada. Apa? Huruf qaf ketika dia berharokat fathah dibacanya apa? Ko. 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 Ya enggak? Ketika dia huruf sod ketika fathah dia dibacanya bukan sa tapi so. So. Vokalnya O. Apalagi huruf to ketika fathah kan bukan ta tapi po. Terdengarnya vokal O. Kenapa? Karena mereka adalah huruf yang tebal. Oke? Paham ya? Jelas ya? Oke, paham ya? Jelas ya? Nah, baik. Pertanyaan dari saya selanjutnya, sahabat Quran sekalian, mohon dijawab jika berkenan ya. Huruf dzal ini ketika berharokat fathah ya dibaca dengan vokal A atau dibaca dengan vokal O. Kalau huruf dzal ya. Kalau huruf dzal itu ketika fathah dibacanya za atau zo. Dibaca dengan vokal A. Terima kasih pada pinter, pada aktif, seneng deh jadinya ya. Berarti huruf dzal ini ketika fathah vokal A. Kalau vokal A berarti huruf tipis atau huruf tebal. Ya jelas Bang, di sini ada tulisannya, berarti dia huruf tipis. Bagus. Berarti kita hapus. Ya. Oke. Bosan teman-teman? Sudah mulai bosan dengan pembahasan saya? Itu terus? Ya nggak apa-apa. Berarti teman-teman udah pinter kalau udah bosan ya. Gitu. Yang belum bosan, nah terus kita pelajari bareng-bareng. Oke. Baik. Tidak? Alhamdulillah. Baik. Nah, sekarang huruf dzalnya sudah kita ketahui dia berharokat fathah. Baik.
Saya akan mengulang pembahasan ini. Bosan-bosan, muak-muak gak masalah ya. Oke, perhatikan baik-baik. Jadi kita sudah ketahui tadi bahwasannya huruf dalnya dia berharokat fathah. Ya, ingat ya, fathah. Oke. Basic harokat dalam tajwid itu ada 3. Yang pertama, fathah, vokal A. Yang kedua, dhammah, vokal U. Yang ketiga, kasroh, vokal I. Nah, semua harokat itu memiliki titik sempurnanya masing-masing, yang disebut dengan itmamul harokat atau kesempurnaan harokat. Ya, baik, kita tunjukkan lagi ya tulisan sayanya. Jadi setiap harokat itu memiliki itmamul harokat. Itmamul harokat kita pelajari agar apa? Agar ngaji kita artikulasinya jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam ataupun seperti orang yang sedang kumur-kumur. Ya, baik. Kita contohkan. Contoh bacaan ngaji yang dia tidak tersempurnakan itmamul harokatnya, teman-teman sekalian, bentar ya, gatel. Ya, itmamul harokat atau bacaan ngaji yang tidak tersempurnakan sehingga tidak tersempurnakan harokatnya sehingga ngajinya seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang ngajinya seperti itu? Coba. Kalau teman-teman ngajinya seperti itu, maka itu adalah suatu ketidaksempurnaan. Bukan salah besar tapi nggak sempurna. Kenapa? Ngajinya toh kenapa jadi nggak jelas? Kayak kumur-kumur. Harusnya jelas. Makanya penting kita mempelajari itmamul harokat agar ngajinya insya Allah lebih jelas seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jadi jelas A I U-nya. Itu baru apa? Baru tepat. Ya. Oke, maka bagaimana cara menyempurnakan harokat? Baik. Yang sekarang kita bahas adalah tadi harokatnya apa dalam ayat yang sedang kita bedah? Harokatnya harokat fathah. Maka bagaimana itmamul harokat fathah? Bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah? Bagaimana cara menyempurnakan bunyi vokal harokat fathah itu seperti apa? Ayo kita pelajari. Nih. Jadi setiap harokat ya fathah, dhammah, kasroh ada itmamul harokatnya. Nah sekarang bagaimana itmamul harokat fathah? Nah, yuk. Sempurnanya harokat fathah, ingat nggak? Tadi di awal saya sempat bilang, fathah itu bisa jadi vokal A, fathah itu bisa jadi vokal O. Kalau vokal A huruf tipis dia, kalau vokal O huruf tebal dia. Nah, ya. Ustadz bahas surah Al-Fatihah dong cara bacanya. Besok pagi mau? Besok pagi kita masuk ke Al-Fatihah ya insya Allah ya. Mau nggak besok kita bahas Al-Fatihah? Al-Fatihah juga tapi kita kan bisa bahas tuntas teman-teman. Karena lihat ini, kita udah mau, kerasa nggak udah 51 menit kita belajar. Ya, nggak maju-maju bahasan kita di situ-situ aja. Ya, karena kita mau kita pelan-pelan, nggak bisa cepet-cepet. Oke, lanjut. Jadi, fathah itu baik dia vokal A, baik dia vokal O, ya, dia harus dibaca BM. Ulang. Fathah itu mau dia vokal A, mau dia vokal O, dia harus dibaca BM. BM itu apa? Buka mulutnya. Mau dia vokal A, mau dia vokal O. Ya. Sempurnanya harokat fathah wal maftuhu itu dengan cara sempurnanya apa fathah itu? Bil fathifham, dengan cara membuka mulut. Buka mulutnya. Maka kesalahannya kalau ketika dia melafalkan fathah vokal A, ya, itu dia melafalkannya begini. Mingkem, kayak mingkem-mingkem aja. Contoh. Perhatikan bunyi vokal A-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat vokal A-nya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
itu adalah contoh bacaan fathah vokal A yang kurang sempurna. Harusnya jelaskan vokal A-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buka mulutnya. Sekarang, kalau fathahnya vokal O, banyak orang melafalkannya bukan membuka mulut, memuncungkan mulut, memonyongkan mulut. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, nggak dimonyong-monyongkan begitu. Karena fathah itu bukan memuncungkan, memonyongkan mulut. Tapi wal maftuhu bil fathi famuka mulutnya. Ya, oke. Tapi bedanya kalau dia fathahnya vokal A, maka dia buka mulutnya SS, BMSS. Buka mulutnya sambil senyum. Ya, gitu. Oke. Kalau dia vokalnya vokal O, baru dia buka mulut tanpa senyum. Kenapa yang vokal A dia buka mulutnya SS sambil senyum? Agar menjaga kadar tipis A-nya agar tetap tipis. Nggak ke bawah tebal. Kenapa ketika fathah vokal O, BM-nya buka mulutnya tanpa senyum? Biar tidak tipis kadar tebalnya. Paham sampai sini? Halo? Assalamualaikum. Ngantuk ya? Teman-teman pada ngantuk atau gimana ini teh? Coba. Ya, gitu. Oke, yuk kalau teman-teman masih semangat, dibantu tap-tap layarnya, dibantu share-nya. Ya, semoga teman-teman yang berkenan jarinya minimal satu grup teman-teman share. Semoga ada yang nyangkut ya dari grup teman-teman ya. Akhirnya senang belajar Quran gara-gara teman-teman. Ketika dia terus belajar teman-teman tidur, dia baca Quran belajar senang gara-gara teman-teman, wasilah teman-teman, pahala buat teman-teman nggak ngalir. Cuman banyak orang yang tidak melihat ini atau bahkan jadi tidak menggiurkan baginya. Padahal nanti kita butuh saldo ATM akhirat kita naik tanpa kita kerja ibaratnya, tapi kita naik saldonya mau nggak mau. Cuman kita perlu lihat itu dengan iman. Ya, gitu. Jangan cuman saldo ATM dunia yang dinaikin. Ya. Yuk, lanjut. Bismillah. Ya. Jelas. Sip. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Zalnya dia berharokat fathah. Tadi cara menyempurnakan harokat fathah dengan cara apa? Dengan cara BM. Oke, tulis ya. BM, buka mulut. Nah, fathahnya vokal A. Kalau vokal A kan huruf tipis, maka dibacanya BM-nya SS atau TS. Kalau huruf tipis vokal A, BM-nya SS atau TS. BM-nya BM apa? BMS, BMSS, betul sekali. Salah sound effect, salah. Betul sekali. Itu maksudnya ya. Itu buka mulut sambil senyum, buka mulut untuk menjaga harokat fathahnya agar tetap terjaga sempurnanya. Ya. Sambil senyum itu untuk menjaga kadar tipisnya agar tetap terjaga. Nah, gitu ya. Paham ya? Sip. Jadi buka mulut sambil senyum. Sekarang kita contohkan. Zalnya karena dia vokal A, harokat fathah dilafalkan buka mulut sambil senyum. Ya. Saya izin zoom. Nih. Buka mulut sambil senyum. Kalau huruf zal ini dilafalkan buka mulut tanpa senyum, pasti pelafalannya seperti ini. Za. Tapi kalau dia huruf tipis, maka buka mulut sambil senyum. Contohnya bukan za, tapi za. Bukan za, tapi za. Bukan za, tapi za. Bukan za, tapi za. Bisa melihat perbedaannya nggak teman-teman? Jadi ketika dia dibaca tipis, itu dia sambil senyum. Tapi kalau misalnya dia tanpa senyum, kedengarannya pasti kurang tipis. Za. Bedakan dengan za. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan zal, buka mulut sambil senyum ketika dia vokalnya vokal A. Ya, baik.
Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Bismillah. Oke. Nah, zalnya sudah kita pelajari ya, beserta dengan harokat-harokatnya. Masya Allah. Beserta dengan harokat-harokatnya teman-teman sekalian. Nah, sekarang zalnya dia berharokat baris atas alias fathah, lalu bertegur sapa dengan alif. Nah, kalau ada fathah berjumpa dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Ayo, ada yang tahu? Ada yang ingat? Kalau misalnya fathahnya berjumpa dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dia mesti dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Ada yang bilang satu alif pun sama saja boleh ya. Boleh dibaca dua harokat atau satu alif. Sama aja kadarnya. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad. Mad tabi'i. Bang, tapi saya bilangnya mad asli, boleh nggak? Boleh. Mangga. Ya. Nah, sekarang sebelum kita bahas sepanjang apa dua harokat itu, kita kenalan dulu sama keluarga mad tabi'i. Mad tabi'i itu bukan hanya fathah bertemu dengan alif. Mad tabi'i itu ada 3 pasang. Ada fathah berjumpa dengan alif. Dua lagi apa? Ada dhammah berjumpa dengan apa? Ada dhammah, ada kasroh. Kalau dhammah dia bertegur sapa dengan wawu sukun alias wawu mati. Kalau baris bawah kasroh dia bertegur sapa dengan ya sukun. Ya. Oke, sebentar teman-teman sekalian. Oke, paham sampai sini ya? Nah, berarti mad tabi'i itu ada 3 pasang. Apa aja? Apa aja teman-teman? Fathah ketemu alif. Dhammah ketemu wawu sukun. Kasroh baris bawah berjumpa dengan ya sukun. Nah, itulah adalah keluarga mad tabi'i ya. Oke, fun fact-nya, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an adalah mad tabi'i. Ya, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an adalah mad tabi'i. Maka pastikan mad tabi'i teman-teman kadar dua harokatnya tepat ya. Coba angkat tangan lagi. Coba komen saya ya. Siapa yang dirinya masih merasa kadar dua harokat mad tabi'inya kadang-kadang kepanjangan kelamaan, kadang-kadang kependekan kecepatan. Boleh komen di kolom komentar sekarang juga, gak pakai nanti, gak pakai tapi. Silakan. Ya. Siapa yang kadar dua harokatnya masih kadang-kadang kepanjangan kelamaan, kadang-kadang kependekan kecepatan, boleh komen. Saya. Nah, teman-teman, saya yakin 100%. Waduh ya. Ketika teman-teman bacaan mad tabi'inya masih kesana kemari ya, saya yakin bacaan ngaji teman-teman jadi kurang teratur dan rapi. Kenapa? Karena mad tabi'i ini sedikit-sedikit akan kita temui. Maka pastikan teman-teman ketika melafalkan mad tabi'i kadar dua harokatnya pas di dua harokat, jangan sampai kepanjangan lebih dari dua harokat, jangan sampai kependekan kurang dari dua harokat. Ya, oke, sip. Pertanyaannya, bagaimana cara mengkonsistenkannya? Ada yang tahu? Gimana? Cara mengkonsistenkannya dengan cara diayun, ya, oke. Nah, jadi caranya diayun teman-teman. Diayun. Mau diayun pakai nada kek, mau diayun tanpa nada kek, yang pasti ayunkan saja dulu. Mau nadanya fals kek, mau nadanya merdu kek, tak apa-apa. Yang penting, ini yang paling penting, kadar dua harokatnya terjaga dulu. Contoh, kita lafalkan misalnya dengan ayunan nada yang lebih merdu. Contoh, maluhu idzata ayunta idzata. Bang, tapi saya nadanya fals, salah nggak? Enggak. Ya, kenapa saya ngebahas tentang fals dan merdu? Karena gini teman-teman, ada sebagian di antara sahabat-sahabat kita yang dia buta nada. Nggak masalah buta nada asalkan bukan buta hati ya. Allahu Akbar ya. Buta nada tuh gini, dia nggak tahu dia tuh bacaannya udah pas atau belum nadanya, pici atau enggak, aduh pici atau enggak ya, gitu ya, keluar dari nada atau enggak, nggak masalah. Yang penting apa, kadar dua harokatnya tepat dulu, itu yang paling penting. Jadi kalau teman-teman melafalkan misalnya dua harokatnya begini, ya, maluhu idza taradda.
Nah, 2 harokatnya falas. Ya nggak apa-apa, asalkan ini terselamatkan dulu kadar 2 harokatnya. Gitu loh. Ya. Bang, kalau nggak diayunkan boleh nggak? Boleh. Asalkan tadi 2 harokatnya pas. Contoh, ini tanpa ayunan nih. Kita pakai ayunan dulu nih. Perhatikan, kalau saya begini itu berarti matobi 2 harokat diayunkan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Tuh, banyak yang diayunkan kan? Bang, kalau nggak diayunkan boleh nggak? Oh, nggak masalah, asalkan tadi 2 harokatnya terjaga. Contoh, wama, nih perhatikannya, tapi saya tetap begini, tetap ada isyarat ngayun, tapi nadanya nggak mengayun. Wama yughni anhu maluhu idza taradda. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Nah, nanti kalau teman-teman sudah terbiasa, teman-teman enak tuh. Makanya pentingnya tajwid sebelum nanti teman-teman belajar langgam lagu, nada, irama, notasi. Itu tajwid dulu biar teman-teman tahu di mana harus cengkok-cengkoknya. Contoh, ketika teman-teman minimal matobi'i saja sudah tahu. Teman-teman bebas mau ngayunnya di mana. Perhatikan, ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Bisa dikombinasikan gitu. Jangan terbalik. Nada dulu, tajwid kesana kemari. Wa ma yughni anhu maluhu idza ta. Sebagus apapun nada teman-teman, semerdu apapun bahasa nada teman-teman, kalau tajwidnya salah, baca Qur'annya ya salah. Gitu. Ya. Ya, lanjut. Semangat ya teman-teman sekalian masuk. Oh, di tas. Di situ, maaf. Ada? Oke, baik, kita lanjutkan kembali, ya. Nah, wa ma yughni anhu maluhu idza ta. Nah, itu udah selesai. Iya, jadi jangan sampai terbuai oleh merdunya nada. Sahabat yang saya cintai semua karena Allah, pokoknya I love you full semua, ya. Oke, lanjut lagi ya. Teman-teman, ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf ta. Kita tulis ya, namanya adalah huruf kegedean lagi tintanya. Huruf ta. Nah, kesalahan apa yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta, sahabat sekalian? Kesalahan apa yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta? Ada yang tahu? Nih, buat teman-teman yang sering ikut harusnya tahu banget nih apa kesalahannya. Kesalahannya adalah, saya izin ya, melafalkan huruf ta dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Ya, lidah menjulur keluar mulut. Lidah menjulur keluar mulut. Atau seperti nongol. Nongol ujung lidahnya sedikit atau melet. Ya. Hah, gimana bang? Teman-teman coba teman-teman ambil cermin. Yang ada di rumah ada cermin kecil. Ambil cermin sekarang. Ambil cermin sekarang. Ambil cermin sekarang. Ya, ambil cermin. Ambil cermin. Ada? Kalau punya HP 2 pakai kamera selfie-nya. Ya. Sudah? Lafalkan huruf ta bareng-bareng sambil ngaca, ya. Ya, lafalkan sekarang bareng-bareng 1 2 3. Ta. Ta. Sambil ngaca tapi jangan lihat saya. Ngaca dulu. 1 2 3. Ta. Ta. Sudah? Sekarang, jujur. Siapa yang melafalkan huruf ta masih seperti ini? Lihat ujung lidah saya. Ta. 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 Jujur sekarang di kolom komentar. Ayo, siapa? Ayo, yang tadi barusan ngaca, bercermin, siapa yang ujung lidahnya masih nampak nongol keluar? Ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza ta 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 ta.
Ada yang sudah tidak, ada yang masih. Oke, teman-teman. Teman-teman yang masih berarti keliru ya. Maka seperti apa harusnya huruf tak kita lafalkan? Kalau gak boleh nongol, gak boleh melet, ngelel gitu ya. Harus kayak gimana? Ayo kita bahas. Bismillah ya. Oke. Huruf ta. Mana huruf ta? Nih, perhatikan ya. Huruf ta. Nah, tuh ya. Ada catatannya. Jadi huruf ta jangan sampai dilafalkan lidahnya menjulur keluar mulut. Jangan sampai lidahnya seperti digigit. Jangan sampai lidahnya seperti melet atau nongol. Kenapa? Karena itu bukan pelafalan huruf ta macam tuh. Ya. Jadi huruf ta itu dilafalkan dari mana? Huruf ta itu dilafalkan, ingat. Setiap huruf itu punya makhraj. Setiap huruf itu punya makhraj. Bang, kenapa sih ngaji ribet banget? Harus bahas makhraj. Teman-teman, ya, salah satu esensial dalam membaca Quran itu belum loncat ke ikhfa idgham tabi'i bla 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 bla. Iqlab ikhfa izhar enggak. Paling penting dalam membaca Al-Quran itu adalah wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qari'i an ya'lama idwajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijil hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Kalau kita ingin menyempurnakan baca Quran, pertama kali para pembaca Quran harus menyempurnakan makharijul hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil biar fasih. Gitu. Emang harus ya bahasan mulai dari huruf begitu, yang penting asal keluar boleh dong. Boleh kalau teman-teman pengen salah. Boleh kalau teman-teman pengen asal. Oh, masa sih, kan Allah Maha mengetahui. Yang penting kita baca. Allah Maha mengetahui siapa hamba-hambanya yang sungguh-sungguh belajar. Allah mengetahui siapa hamba-hambanya yang terus berikhtiar. Allah sangat mengetahui, betul. Ya. Contoh, kenapa harus baca Quran dari huruf dulu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ku auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Baca Quran tartil. Tartil itu apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf itu apa? Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qari'an ya'lamah idh wajibun alaihim wa taqabbal makharijul hurufi was sifati. Itulah tajwidul huruf, teman-teman sekalian. Gitu. Makanya yang kita ulang makhraj lagi. Ya. Semangat. Yuk, lanjut lagi. Jadi, di mana makhraj huruf ta? Makhraj huruf ta itu dilafalkan dari mana? Dari torful lisan. Torful lisan itu apa? Ujung lidah. Ujung lidahnya diapain? Ujung lidahnya dilafalkan dengan cara wa ta'u wa dalu wa tamin huwa min ulyasanaya. Ujung lidah kita disentuhkan dengan pangkal gigi sari atas kita. Bang, nggak kebayang, Bang, macam mana? Macam nih. Tuh. Ya, jadi perhatikan, saya izin zoom ya biar lebih jelas lagi. Perhatikan. Jadi ujung lidah kita tak keluar, sahabat. Ujung lidah kita tak nongol keluar, sahabatku. Nih, ya sahabat nih, lihat. Ujung lidah bukan begini, bukan keluar. Ya, salah. Ya, tapi huruf ta itu dilafalkan, teman-teman sekalian, ya. Lihat. Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Ya, ke gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita, teman-teman sahabat-sahabatku sekalian. Iya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Jadi ketika kita lafalkan, sungguh tak terlihat ujung lidah kita nampak keluar. Contoh. Tatituat. Lagi. Ya, maaf. Lagi. Tatituat. Jadi bukan nggak keluar ujung lidah kita. Tatitu. Nggak begitu, sahabat. Ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Allah, ya Allah. Tolong aminkan di kolom komentar. Aminkan semua tanpa terkecuali yang teman-teman merasa dengan amin ini Allah ijabah doa-doa kita. Ya Allah, semoga teman-teman yang sudah belajar dalam live ini ataupun dimanapun ikhtiarnya teman-teman, ya Allah, semoga teman-teman yang berikhtiar untuk mendekat dengan Quran, memfasihkan bacaannya agar ternyata menjadi pahala yang luar biasa di hadapan Engkau, ya Allah. Permudahlah ya Allah jalannya. Semoga segera fasihkanlah ya Allah. Tapi ya Allah, yang penting kita mau Engkau beri
kita cepat dalam memfasihkan bacaan Quran, mau engkau kasih lambat ya Allah, tak peduli kita ya Allah. Yang penting kita di saat kita melafalkan Al-Quran, di saat yang sama semakin jatuh kita ya Allah. Jatuh apa? Jatuh cinta terhadap Al-Quran ya Allah. Siapapun teman-teman yang sudah mengaminkan ya Allah, semoga teman-teman Allah kabul. Tapi ya Allah, siapapun yang ikut menciarkan live ini saat ini, yang sudah ikut share, semoga ya Allah yang sudah ikut menciarkan ke grupnya ya Allah, berikan kemuliaan yang berlebih ya Allah. Karena sudah menciarkan, mendakwahkan Quran ini ya Allah, menciarkan agamamu ya Allah, siapapun. Barakallahu fikum. Lanjut ya. Jadi itulah teman-teman huruf ta. Ya. Nah, idza ta, jadi ujung lidahnya tidak menjulur, tidak nongol. Ya. Oke, ya Masya Allah. Ya Allah. Teman-teman, nikmat nggak belajar Quran? Senang nggak sih belajar Quran? Membahagiakan nggak sih belajar Quran? Nikmat nggak sih? Ngerasa ada itu di sini? Itu Allah. Itu cintanya Allah buat kita, bukan saya. Ketika ada kebaikan hadir dalam live ini, Allah sedang tutupi aib-aib saya yang mungkin sudah berjuta-juta aibnya. Tapi Allah masih berkenan memberikan kebaikan untuk kita. Maka sebarluaskan karena Allah. Kalau ada yang jelek-jelek dalam live ini, ketahuan tuh Gifari aslinya kayak bagaimana gitu loh. Semangat ya. Lanjut lagi. Jadi huruf ta ya kita lafalkan, jangan sampai ujung lidahnya keluar. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau kita merasakan nikmat dari Allah, ni'mati rabbika fahadits, sampaikan, maka sampaikanlah kepada yang lain. Gitu ya. Allahu Akbar. Yuk lanjut lagi teman-teman. Selanjutnya, sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, teman-teman perhatikan. Ada salah satu sifat, boleh nggak saya bahas sifat hurufnya beberapa? Satu saja. Sifat yang khas dari huruf ta. Ya. Sifat yang khas dari huruf ta, teman-teman sekalian, nama sifatnya adalah hams. Ya. Nama sifatnya adalah hams. Oke. Sip. Nama sifatnya adalah hams. Bang, hams itu apa bang? Hams itu gitu ya. Oke, sip. Jadi kalau teman-teman lagi fokus belajar per huruf gitu ya, nanti teman-teman akan mendapati ada huruf yang dia memiliki sifat namanya hams tadi. Nah, setiap huruf yang memiliki sifat hams tadi, itu artinya dia hurufnya mengalirkan hembusan angin atau mengalirkan nafas dari mulutnya. Oke, kita terus dulu yang basicnya ya. Jadi hams itu, ya maaf, hams itu artinya adalah ya mengalir nafas. Ya, mengalir nafas teman-teman sekalian. Oke, mengalir nafas. Ya, nah, tapi ada dua huruf. Ada dua huruf yang dia punya sifat hams, tapi kadarnya bukan mengalir si nafasnya. Ya, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Dua huruf itu dia sifatnya hams tapi bukan mengalir nafas, tapi hanya berupa percikan nafas. Ada yang tahu? Kaf dan huruf ta. Keren, Masya Allah. Keren ya. Baik. Nah, contohnya adalah huruf ta nih. Huruf ta itu kita perhatikan baik-baik ya. Nih, perhatikan ya. Nah, huruf ta itu dia punya sifat hams. Tuh, tapi bukan mengalir nafas ya. Bukan mengalir nafas ya teman-teman ya. Bukan mengalir nafas ya. Tapi hanya berupa percikan nafas saja ya. Kenapa? Kenapa berbeda halnya dengan huruf-huruf hams yang lain? Contohnya huruf H kecil. Nih, huruf H kecil dia punya sifat nafas. Sifat hams juga. Ya. Tapi kenapa dia mengalir nafas? Ayo, kenapa mengalir nafas? Atau misal contoh nih. H kecil, ha, hi, hu, kenapa dia mengalir nafas? Bukan percikan nafas. Atau misalnya huruf hams yang lain, basic huruf hams yang lain yang mengalir nafas. Contohnya huruf sin. Nih, tuh huruf sin. Dia juga punya sifat hams mengalir nafas, tapi kenapa mengalir bukan percikan? Sa, si, tuh ya, su, tuh, as. Kenapa mengalir? Kenapa hanya dua huruf tadi ta dan kaf dia hanya percikan? Oke, kita mulai dari bahasan basicnya dulu. Hams artinya adalah mahmus suhafahathahu syasun sakat. Dia mengalirkan nafas.
dari mulutnya. Ya, dari mulutnya. Nah, tapi kenapa dia bisa mengalir? Oke, kita mulai dari yang mengalir nafas dulu. Nih, contohnya huruf sin. Ya. Kenapa huruf-huruf hams itu yang dia kadarnya mengalir bisa mengalir? Karena dia dari segi suara disandingkan dengan sifat rokhawah. Tuh, ya. Dia disandingkan dengan sifat rokhawah. Ya. Oke. Rokhawah itu lemah, teman-teman. Jadi arti rokhawah itu adalah lemah. Karena sifatnya lemah dari segi suara, akhirnya suaranya mengalir. Karena suaranya mengalir, impactnya dia keluar nafas nggak nanggung-nanggung, ikut ngalir juga nafasnya. Gitu. Paham sampai sini? Si nafasnya mengalir deras, suaranya mengalir deras, nafasnya ikut mengalir deras. Contoh, kita contohkan misalnya satu lagi tadi di H kecil. Sama nih. Nih, H kecil kenapa dia mengalir nafas? Pasti dia disandingkan dengan sifat lemah, yaitu rokhwah, mengalir suara. Karena mengalir suaranya, nafasnya pun ikut mengalir. Ha, tuh nggak nanggung-nanggung, ya. Hi, hu, ah. Paham sampai sini? Halo, assalamualaikum. Jelas sampai sini, ya. Oke, jelas ya. Oke, baik. Nah, berbeda halnya dengan huruf ta. Kenapa huruf ta gitu loh? Kenapa huruf ta? Perhatikan ya. Saya persiapkan dulu nih. Kenapa huruf ta? Dia punya sifat hams, tapi kenapa percikan-percikan nafas bukan mengalir nafas? Karena dia bukan disandingkan dengan sifat lemah atau rokhwah mengalir suara, tapi dia disandingkan dengan sifat namanya adalah syiddah. Syiddah itu kuat. Karena kuat sifatnya tertahan suaranya. Karena suaranya tertahan, ketika ada huruf yang dia harusnya mengalir nafas, punya sifat hams, akhirnya ikut agak mampet. Jadilah hanya berupa nanggung. Keluar nafasnya ya cuma percikan. Kedengeran gak percikan-percikan cintanya? Percikan cinta. Percikan nafasnya. Paham sampai sini? Coba. Paham nggak sampai sini? Kita lihat aktif nggak nih penontonnya ini? Dengar. Oke. Sekarang kita bahas sedikit lagi. Sifat percikan nafas pada huruf ta itu akan lebih terdengar jelas ketika dia dalam kondisi sukun. Contoh, tabat yada. Ketika sukun lebih terdengar percikannya. Tabat yada. Tapi ketika melafalkan tak berharokat di awal, ta kurang kerasa ya. Percikan nafasnya kayak samar-samar ya. Iya atau enggak? Iya atau enggak? Coba. Ya. Jadi ketika sukun percikan nafasnya lebih kerasa. Ya. Tapi ketika berharokat kenapa dia kayak samar-samar? Alasannya kenapa? Tahu nggak kenapa? Gini teman-teman, ya. Jadi huruf ta itu dilafalkan ketika berharokat, kenapa dia nggak ada percikan nafasnya kecil? Kenapa coba? Karena kedengeran nggak saya ngomong apa tadi? Karena apa? Tiba-tiba suaranya hilang? Karena ketika tak berharokat, ya. Kenapa? Karena ketika tak berharokat, bunyi percikan nafasnya itu kehalangin sama harokat a i u-nya. Ta, ti. Kalau teman-teman dengan seksama mendengarkan, sebelum keluar vokal a, i, u, di awalnya itu ada itunya dulu. Perhatikan ya, kalau kita lafalkan tanpa bunyi vokal harokatnya. Nih. Sekarang kita tambahkan vokal harokatnya. Ta, ti, tu. Kedengeran nggak sebenarnya ada dia percikan nafasnya? Kedengeran nggak?
Jadi bukan nggak ada, cuman dia samar-samar kehalangin sama vokal a i u-nya. Seru nggak sih belajar ngaji belajar ngaji, belajar tajwid? Ya, kalau kita pengen lebih dari dasarnya banget, pasti banyak hal yang harus kita perhatikan. Kalau kita mikirnya pengen ekspres atau instan, pasti kita akan bilang, ya ngaji itu ribet ya. Nah, pasti itu yang keluar. Tapi kalau kita mencukuri itu dengan bahwasanya, oh banyak yang belum kita pelajari. Oh ternyata banyak yang belum kita ketahui. Dan kita semangat dengan itu karena pahala semua, nggak akan ada bilang, ah ribet susah, nggak teman-teman. Insya Allah nggak. Karena pahala semua. Ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, teman-teman siap dengerin saya dulu sebentar aja. Ini informasi teman-teman, perhatikan. Karena begitu cintanya saya sama teman-teman, sejak 1 tahun lalu sebenarnya saya sedang membuat buku tahsin saya sendiri. Dan insya Allah akan terrealisasikan pada bulan ini atau bulan depan insya Allah kalau tidak ada kendala. Dan buku tahsinnya, teman-teman coba saya pengen nanya dulu. Teman-teman terbantu gak dengan ilustrasi seperti ini? Terbantu gak dengan ilustrasi gambar makhraj seperti ini? Terbantu nggak dengan ilustrasi gambar seperti ini? Kebantu nggak ilustrasi makhraj seperti ini, gambar seperti ini? Terbantu, terbantu, terbantu. Insya Allah saya akan mengikhtiarkan lebih. Jadi manfaat atau tidak itu gimana Allah, tapi saya yang penting berikhtiar. Apa? Saya sedang mempersiapkan apa? Oke, jadi itu begitu. Oke, lanjut ya, masya Allah. Lanjut teman-teman. Ya, Bismillah. Nah, gitu ya. Jadi huruf ta itulah. Jadi huruf ta itu bukan mengalir nafas ya, tapi dia hanya berupa kadar percikan-percikan nafas saja, sahabat sekalian ya. Sip, saya izin. Kok warna merah sih? Warna biru dong. Percikan nafas saja. Oke? Sip. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Gimana cara mau masuk grup? Sabar, tungguin live ini sampai akhir. Sabar, tungguin, mantengin live ini sampai akhir ya. Sip. Iya, yang mau masuk grup boleh ya, nanti tungguin sampai akhir. Teman-teman, lanjut lagi ya. Teman-teman, lanjut lagi ya. Teman-teman, ini huruf apa ini? Ayo. Kita ada waktu 1 huruf lagi deh, ya. Oke. Tapi udah mau asar bentar lagi ya. Oke deh, kita baca dulu aja bareng-bareng. Nanti kita lanjutkan ya huruf ro. Insya Allah malam hari ya. Insya Allah malam hari kalau kita nggak ada kendala kita ketemu lagi ya. Karena udah mau asar. Oke, kita baca bareng-bareng dulu. Habis itu nanti teman-teman standby sampai akhir, ya. Sip. Kita baca bareng-bareng dulu ayat ke-11-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bentar ya, bismillah ya Allah. Bismillah. Oke, siap. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sekali lagi. وما يغني عنه ماله إذا تردى. Sekali lagi, saya contohkan pelafalannya. Saya izin zoom. وما يغني عنه ماله إذا تردى. Sekali lagi. وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. Sadaqallahul azim.